Halo kawan, selamat datang di Draco Scorpio. Jadi saya dulunya adalah orang yang gemar melakukan image editing. Ya, desain-desain logo, edit foto, bikin foto profil, dan berbagai keperluan editing lainnya. Dan tentu aja saya butuh yang namanya aplikasi image editor. Kalau dulu yang saya gunakannya Adobe Photoshop sama Corel Draw. Namun sekian lama saya baru sadar kalau aplikasi-aplikasi image editing yang saya pakai itu ternyata adalah aplikasi ilegal. Terus kalau kita lihat ya harga asli dari aplikasi tersebut itu hampir lebih mahal dari ponsel yang saat ini saya gunakan. Kalau nggak salah itu sekitar 1,4 jutaan itu per bulannya. Itu kalau 1 tahun berapa juta itu. Dan buat orang rumahan yang sekedar ngedit buat have fun kayak saya, ya tentu beli program-program seperti ini bakal bikin kantong kita jebol duluan. Hal inilah yang bikin saya pun kepikiran buat mencari alternatif image editing lain yang sekiranya itu gratis dan juga legal. Dan ini dia, saya udah nemuin dua aplikasi image editing, yang ini itu gratis dan legal. Berikut pembahasannya. Namun sebelum kita mulai, ya saya cuma mau ngasih tahu aja. Kali aja ada yang bingung kenapa channel ini kok ganti nama. Jadi saat ini saya lagi kuliah online dan beberapa dosen itu minta mahasiswa pakai nama asli di akun Google mereka. Soalnya kuliah online kan ya via Google Classroom gitu. Terus saya pun akhirnya ganti nama, dan setelah saya ganti ternyata bukan cuma akun Google yang ganti nama. Channel-channel YouTube itu juga ikutan ganti sebagaimana di akun Google-nya tadi. Terus saya pun ya mau gimana lagi, ketimbang ribet tak biarin aja, penting kuliahnya lanjut. Pokoknya ya identitas kita itu masih tetap, channel ini tuh tetap Draco Scorpio Studios meskipun namanya diubah-ubah. Ya emang kan posisi kita juga lagi di tengah pandemi ya, ya tetap syukuri aja apa yang ada, jaga kesehatan, jangan lupa mampir ke channel ini, itu udah pasti. Ya udah itu aja yang ingin saya sampaikan. Mari kita lanjut ke topik bahasan mengenai dua aplikasi image editing yang menurut saya bagus, legal, dan meskipun gratis kualitasnya nggak kalah sama yang berbayar. Yang pertama akan saya bahas adalah aplikasi bernama Krita. Jadi Krita ini adalah aplikasi open source image editing yang tersedia untuk perangkat Windows, Linux, dan juga macOS. Dari segi tampilan, Krita ini benar-benar membuat saya merasakan sensasi yang sama seperti ketika memakai Adobe Photoshop CS6. Ya, dengan desain latar belakang yang gelap memberikan kesan modernis dan elegan ketika dipandang. Ini merupakan kesan yang saya rasakan saat membuka aplikasi Krita. Namun bukan cuma di bagian background saja, desain UI dari Krita juga memberikan nilai plus pada aplikasi ini, di mana bagian atas terdapat menu sederhana yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yang menurut saya Krita itu berhasil banget dalam membuat menu ini begitu berguna. Mengingat banyaknya fitur yang disediakan oleh Krita, tentu mengelompokkan fungsi-fungsi seperti ini bukanlah hal yang mudah. Namun siapa sangka kalau Krita berhasil menyesuaikan beragam menu tersebut ke dalam kelompok yang tepat. Ketepatan tersebut tentu sangat penting bagi pengguna. Mereka bisa langsung menemukan menu yang dibutuhkan ketika sedang memerlukannya. Asalkan pengguna mengetahui fungsi yang mereka cari berhubungan dengan bagian apa, maka mencari lokasi menunya akan terasa begitu mudah. Selain itu, di bawah bagian menu-menu tadi terdapat deretan tool yang paling banyak dibutuhkan pengguna. Dimulai dari deretan paling kiri adalah deretan dokumen kontrol yang membantu pengguna mengolah project file yang mereka kerjakan. Lalu dilanjutkan di sampingnya terdapat tool properties sederhana yang begitu lengkap, disusun dengan begitu rapi sesuai fungsi yang dibutuhkan pengguna. Dan bagian ini itu meliputi pengaturan warna, terus juga pengaturan blending, ada juga brush properties serta mirror tool yang memudahkan kita untuk mencari titik tengah dari suatu gambar yang kita kerjakan. Adanya bagian ini tentu menjadi penunjang kenyamanan pengguna ketika mengoperasikan aplikasi Krita. Dan yang paling saya suka dari aplikasi ini adalah bagian selanjutnya, letaknya berada di bawah dari properties sederhana tadi, yaitu barisan peralatan, di mana bagian ini itu memiliki desain memanjang ke bawah dan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya, yang membuat saya itu merasa seperti saat menggunakan Photoshop CS6, karena memang sebelumnya itu saya pakai Photoshop CS6 ya ilegal. Bagian peralatan-peralatan ini dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, dan setiap fungsi itu dibatasi dengan garis ya. Seperti yang kalian lihat ada bagian-bagian garis di sana. Bagian yang paling atas adalah bagian vector control yang berisi peralatan-peralatan untuk mengolah objek berjenis vektor atau shape, dan dilanjutkan di bagian bawahnya itu adalah peralatan gambar sederhana yang meliputi ya kayak kuas atau pembuatan garis dan bangun-bangun datar, ya pokoknya peralatan gambar lah. Dan di bawah peralatan gambar ini itu ada objek kontrol yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi objek layar, ya kayak memindahkannya atau mungkin membesarkannya,
dan lain sebagainya, banyak pokoknya. Terus di bawah objek control ini itu ada bagian color tool, ini untuk mengambil warna, frogging warna, pokoknya yang berhubungan dengan warna-warna tersebut, dan dilanjutkan dengan alat bantu garis yang dapat mempermudah penggunanya. Itu biasanya digunakan untuk mengukur sudut misalnya, ya pokoknya ada dalam fungsinya. Terus di bawah itu semua bagian terakhir ini ada selection tool yang begitu lengkap ya, mulai dari beberapa bentuk kotak, segitiga, border, egg ya enggak juga sih. Terus juga ada yang smart selection itu, jadi kalau kita blok nanti otomatis bagian yang warnanya sama itu bakal langsung terblok, bakal langsung terselect. Ya meskipun pengelompokan peralatannya itu emang beda dari Photoshop ya, tapi kalau masalah desain UI-nya yang memanjang ke bawah itu bener-bener mirip, dan itu yang membuat saya suka terhadap aplikasi Krita ini. Jadi betah lah pakainya, itu masih nggak jauh sama pakai Photoshop gitulah. Emang kan kita itu yang gratis cari yang mirip-mirip sama yang berbayar. Saat pakai itu jadi kepikiran, orang yang gratis aja sama kok, ngapain beli yang bayar. Kayak begitulah pokoknya. Dan mari kita lanjut, sudah bahas bagian kiri, tinggal bagian kanan yang kita bahas. Bagian kanannya juga nggak jauh beda sama pengguna Photoshop ya, apalagi Photoshop CS6. UI-nya itu bener-bener dibikin hampir sama, hampir lah. Di bagian kanan paling atas terdapat color selection, ini untuk mengatur warna ya, warna dari alat yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita pakai kuas, nanti di bagian ini digunakan untuk mengatur warna dari kuas yang kita gunakan. Terus di bagian yang sama, di bagian paling atas ini bisa kita ganti, bisa kita geser. Ini ada satu menu yang membuat saya tertarik terhadap Krita, yaitu overview, dimana keberadaan menu ini itu bikin kamera movementnya itu jadi mudah. Jadi jika ingin menggeser lembar kerjanya itu tinggal ditekan aja bagian mana yang mau dieksekusi, nanti otomatis kameranya bakal berpindah ke sana. Terus mari kita lanjutkan ke bawah, ada layar kontrol di bagian tengah yang kanan ya. Ini juga nggak jauh beda sama Photoshop, kalau nggak salah Photoshop itu juga ada di bagian kanan. Dan di bawah layar kontrol tersebut itu ada brush properties yang memudahkan pengguna ketika membuat sebuah karya gambar ya. Di bagian ini tuh ada contoh-contoh kuas yang bisa kita pilih, yang itu tuh memudahkan kita, jadi nggak perlu ngatur kuasnya itu dibentuk kayak bagaimana, itu ada lah pokoknya, sarannya itu ada. Selain itu bagian ini kelebihannya itu ada pada menu previewnya, dimana gambar ikonnya itu menampilkan hasil dari kuas yang digunakan. Jadi pengguna itu bisa langsung milih tanpa harus nyoba satu-satu. Oh jadi ini hasilnya begini, ini hasilnya begini, langsung tahu sebelum mereka menentukan pilihan dari kuas yang mereka cari. Dan bagian terakhir ada di bagian bawah, yaitu terdapat kontrol zoom yang didesain dengan garis yang bisa digeser sesuai keinginan pengguna. Jadi bisa digeser ke rata kiri, rata kanan, di tengah, sesuai keinginan pengguna aja. Adanya zoom di bagian bawah seperti ini memang udah jadi hal yang umum di aplikasi desktop. Misal saja Microsoft Office seperti yang kalian tahu ya, itu juga bagian zoomnya itu berada di pojok bawah. Pokoknya ini itu begitu familiar, dan menaruh zoom di bagian sini itu ya salah satu kelebihan dari Krita, karena orang yang udah familiar dengan hal tersebut jadi nggak kesulitan buat nyari lokasi buat ngatur zoom dari lembar kerjanya. Ya udah, itu tadi adalah penjelasan dari tampilan Krita. Selanjutnya yang kita bahas adalah kelebihan Krita dibanding aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kelebihan Krita yang pertama itu adalah dari segi tampilan tadi, dimana tampilannya itu benar-benar dekat dengan Adobe Photoshop CS6. Jadi orang-orang itu yang beralih, misal mereka pakai aplikasi Adobe Photoshop CS6 ilegal ya, timbang nggak punya dana buat beli versi aslinya, yang penting kan beralih ke Krita gitu loh, timbang tampilannya juga nggak jauh beda. Dan bukan cuma di masalah tampilan aja, kelebihan Krita selanjutnya itu juga ada pada performanya, dimana Krita ini merupakan editor gambar yang ringan digunakan untuk perangkat berspesifikasi rendah seperti punya saya. Karena uniknya kita itu bisa ngatur performance dari aplikasi ini sesuai dengan selera. Jadi kalau misal settingan default dirasa masih terlalu berat, ya awalnya saya juga begitu. Jadi awal saya pakai Krita itu emang terasa agak lag, tapi setelah saya atur performanya di setting dengan mengikuti tutorial di Google, oh ternyata aplikasinya jadi super ringan. Pokoknya aplikasi ini tuh masalah performance bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang kita pakai. Itu aja sih. Terus mari lanjut ke kelebihan dari Krita yang selanjutnya, itu ada pada menu keyboard dan canvas input setting. Dua bagian menu setting ini itu fungsinya untuk mengatur hotkey yang digunakan oleh pengguna. Jadi misal saja di sini kita bisa mengatur agar zoom in dan juga zoom out itu bisa dilakukan dengan kontrol per scroll up atau scroll down. Jadi ada hotkey default yang diberikan oleh Krita, yang itu mungkin kalau dicandingin sama Photoshop itu jauh. Cuman ternyata di setting itu ada bagian untuk mengatur hotkey-nya ini sesuai selera. Ya perubahan hotkey yang saya lakuin itu
itu contohnya ya kayak kalau mau zoom pakai control plus scroll itu wajib lah biar lebih familiar. Terus juga kalau mau deselect layer itu nekan control D itu juga ngatur sendiri, dan kalau mau duplicate itu harus nekan Alt plus klik kiri ya, sama kayak Photoshop gitu. Photoshop kan gitu. Jadi kalau Alt ditekan terus kita klik kiri pada gambar, nanti gambarnya bakal jadi dua. Itu juga harus ngatur sendiri dan masih banyak lagi. Pokoknya saya miripin dengan Adobe Photoshop CS6 dan itu bisa. Kalau di aplikasi lain settingan begini itu jarang ada. Itu sih kelebihan-kelebihan dari Krita yang menurut saya nggak bisa ditemukan di aplikasi-aplikasi lain. Dan setelah kita membahas mengenai Krita, mari kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu GIMP. Ngomong-ngomong ini sorry ya agak rame, soalnya di atas kayaknya banyak tikus. Yaudah kita langsung mulai aja. GIMP dulunya pernah saya pakai sebelum kita beralih ke Krita. Jadi sebelum saya bertemu dengan Krita itu saya sempat beberapa bulan itu menggunakan GIMP, dan pas saya pakai GIMP itu beneran jadi jarang edit sih. Soalnya ya mungkin karena perbedaannya sama Adobe Photoshop itu jauh banget, jadi mungkin agak males buat melajarin. Dan ini dia, GIMP adalah sebuah image editor open source yang juga tersedia di perangkat Windows, Linux dan juga macOS. Ya ini 3 sistem operasi ini emang kan ditarget desktop itu ya 3 ini. Yang paling terkenal ya Windows, Linux, macOS. Windows, Linux, macOS. Kayaknya sih emang nggak ada. Emang 3 ini yang paling wah di perangkat desktop itu ya emang 3 ini. GIMP ini berhasil menyajikan fitur editing yang begitu lengkap dengan menyediakan berbagai keperluan pengguna dalam satu layar. Hal ini dapat memudahkan kita sebagai penggunanya saat membutuhkan suatu menu tertentu di tengah proses editing, di mana bagian atas itu terdapat berbagai pilihan menu yang dikelompokkan dengan begitu kompleks sesuai dengan jenisnya, dan bagian ini mengharuskan penggunanya itu untuk sering mengeksplor. Ya alasannya itu sederhana sih, soalnya bagian menu dari GIMP itu banyak banget, beneran banyak, dan hal ini tuh ya bisa jadi nilai positif ya, aplikasi ini punya banyak fitur. Tapi ya poin negatifnya itu tadi, jadi kalau mau ngoperasiin buat nyari menu itu ya mungkin agak susah sih. Cuman ya kalau udah terbiasa mungkin bisa. Buat orang-orang yang baru pakai atau mungkin baru seminggu, 1 bulan aja masih bingung saya ini. Dan di bawah bagian menu tersebut ada deretan tool yang desain begitu rapi dan ringkas di bagian atas, jadi ikonnya itu kecil-kecil, jadi mudah. Satu bagian itu aja langsung pokoknya orang itu fokus ke satu titik kalau nyari peralatan. Enaknya kayak begitu di GIMP. Dan peralatannya itu juga lumayan lengkap. Ada alat gambar, ada alat select dan lain sebagainya, sebagaimana aplikasi-aplikasi Mac editing lainnya yang gak usah dijelasin lah. Kalau kalian mau nyoba ya download aja sendiri, soalnya saya sendiri juga nggak sempet nyoba lama si GIMP ini. Cuman kalau bagian bagian dasarnya aja ya bisa lah dijelasin. Jadi setelah bagian peralatan tadi, di bawahnya itu ada tool properties, ya ini itu untuk mengkostumisasi peralatan yang kita gunakan. Jadi kalau misal kita itu menggunakan kuas ya, kita di sini tuh bisa ngatur ukuran kuasnya, terus juga opasitasnya dan lain sebagainya. Bagian ini juga begitu dinamis ya. GIMP itu berhasil memanjakan pengguna karena untuk mengatur peralatan yang mereka gunakan itu terasa begitu mudah. Ya mudah banget. Jadi kalau misal kita menggunakan kuas ya, kita hanya perlu menaruh pointernya di bagian size ya. Terus di sana kita tinggal scroll up, scroll down, nanti otomatis ukuran dari kuas kita itu bakal berubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini tuh terasa begitu mudah. Dan kita lanjut ke menu selanjutnya. Jadi di bagian bawah itu adalah bagian zoom yang juga terbilang unik karena didesain sedikit berbeda dengan aplikasi Mac editing lain. Jadi kebanyakan aplikasi Mac editing itu kan memberikan garis yang bisa digeser seperti Krita tadi. Yang GIMP ini itu memberikan patokan dari zoomnya itu sesuai dengan persentase. Jadi ya kalau dilihat dari outputnya itu, jadi kalau resolusi gambar yang digunakan itu kecil, di zoom 100% pun layarnya ya belum penuh. Tapi kalau resolusi yang kita pakai buat ngedit itu tinggi, resolusi tinggi gambarnya, di zoom 50% aja layarnya udah nggak muat. Ya itu sih uniknya. Cuman ya nggak masalah, hal seperti ini nggak masalah karena pengoperasian zoom ini bisa kita permudah dengan menggunakan hotkey control plus scroll up atau scroll down sebagaimana aplikasi Mac editing lain. Ya pokoknya CTRL plus scroll itu nanti otomatis zoomnya itu mudah lah, seperti ngezoom di aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya mari kita membahas bagian kanan layar, karena yang kiri dan yang bawah udah kita tuntasin semua.
pembahasannya. Di bagian kanan ini terdapat beberapa menu yang lumayan penting juga. Yang paling atas itu namanya short tab. Jadi di bagian short tab ini itu kita bisa mengkostumisasi template yang digunakan saat proses editing, baik itu mengatur browse template ya untuk kuas itu. Jadi ada default kuas yang udah diatur dari sistemnya, kita bisa milih kayak begitu. Terus juga selain itu ada pattern. Jadi pattern itu semacam background bawaan lah. Terus juga ada font yang bisa kita pilih juga, itu juga lumayan banyak. Dan yang terakhir itu dokumen history. Jadi misal kita pernah ngupload foto ke dalam suatu project, maka kita bisa menggunakan foto itu lagi, kita bisa menduplikasinya dengan menekan di dokumen history ini. Adanya bagian ini itu memudahkan pengguna untuk mengkostumisasi peralatan yang digunakan, misalnya yang mengatur template brush tadi, terus juga mengatur font dan menggunakan objek yang pernah kita impor sebelumnya, ya kayak begitulah pokoknya. Dan yang terakhir di bagian bawah source tab tadi ada yang namanya layer properties, yang bagian ini fungsinya yang mengatur tiap-tiap layer dalam project yang kita kerjakan sebagaimana aplikasi-aplikasi image editing lain ya. Yang namanya layar itu mesti di bagian kanan, mungkin ya emang udah familiar. Di sini ya tersedia mulai dari manage layer, manage channel, serta manage pad. Kalau manage layer itu fungsinya ya buat ngatur layar gambar, kalau manage channel itu channel warna, sedangkan manage pad itu garis-garis yang kita buat menggunakan pad tool bisa diatur di sini. Yang pastinya ya bagian ini tuh memudahkan pengguna dalam pengoperasian olah gambar dengan multiple layer. Jadi kalau emang layarnya banyak itu gampang dioperasikan. Pengguna bisa mengatur komposisi tiap layar mulai dari ngatur visibilitas, terus atribut, terus habis itu transparannya itu bisa diatur, blending mode, dan juga layer control yang lainnya. Jika kita lihat dengan seksama, memang GIMP ini adalah aplikasi image editing yang begitu kompleks dan mungkin agak membingungkan bagi pengguna pemula ya. Saya sendiri itu memakai GIMP ini udah beberapa bulan, itu pun masih tetap kesulitan dan seringkali latah saat mengoperasikannya. Terus juga dari segi performanya ini emang kayaknya GIMP butuh lebih banyak perkembangan lagi. Kenapa? Karena saya masih merasakan banyak lag ya, mulai dari saat import file, terus juga kadang saat memindahkan objek, dan masih banyak lagi. Cuman yang paling parah menurut saya itu ketika kita menggunakan kuas gambar. Jadi ketika kita sedang menggambar ya, kita menggeser mouse thread, itu threadnya itu nggak muncul-muncul. Jadi mouse-nya udah digeser tapi masih nggak seret-seret sampai beberapa detik, atau ya pokoknya ada jedanya baru threadnya muncul. Mungkin hal ini tuh bisa jadi bukan kesalahan dari GIMP-nya, melainkan kesalahan dari PC saya. Mungkin PC saya yang terlalu rendah. Jadi buat kalian yang PC-nya high-end mungkin nggak ngerasain hal ini. Cuman ya punya saya ini emang agak kentang. Jadi ya kalau dibuat kayak begini ini mungkin seringkali ada masalah di performance, itu ya wajar. Namun ya kembali lagi, ini merupakan aplikasi gratis, kita nggak bisa berharap banyak. Cuman ya kalaupun ada kayak begini, kita patut untuk mengapresiasikan karena emang pengembangan aplikasi seperti ini itu sudah dikembangkan dengan sekuat tenaga oleh sang pengembang. Coba bayangin aja cuy, lo disuruh bikin aplikasi tapi nggak dibayar, gimana perasaannya coba? Dan mereka setia untuk melakukan hal ini. Ya udahlah, pokoknya itu tadi adalah penjelasan mengenai dua aplikasi. Yang pertama Krita, yang kedua GIMP. Dua-duanya adalah image editing yang gratis, bisa jadi ganti Photoshop buat orang-orang yang masih pakai Photoshop bajakan itu kan, ketimbang pakai bajakan kan mending ganti ke GIMP atau ke Krita kayak begini. Gratis, berkualitas. Kiranya dua aplikasi ini gue sama-sama suka. Ya kalau kalian pakai apa, mau pakai GIMP maupun Krita ya terserah. Kalau kalian berminat untuk nyoba kedua aplikasi ini ya silahkan aja, linknya gue taruh deskripsi. Dan itu tadi adalah dua aplikasi image editing yang gratis dan juga legal untuk desktop. Terima kasih telah menonton, gue akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses.